Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu pualam indah dipahat, indah disinari mentari pagi. Kalau salam kurang dijawab semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti tahfiz, wisuda tahfiz Quran dan Baralek Gadang SMA Semandel ya, SMA 8. Saya katakan tadi kenapa tidak Semapan, Pak? Semandel ya, Kota Padang ya, Sumatera Barat. Selawat dan salam junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umat yang senantiasa menjadikan beliau sebagai pemimpin dan juga sebagai contoh teladan dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kita bersama dengan beliau sampai yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Pengawas SMA Ibu Yeni, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 8 beserta Bapak Sekolah SMA ya, yang lainnya hadir, SMA 10 dan juga yang lainnya. Kemudian yang saya hormati Bapak Forkopimca ya Pak, Bapak Forkopimca Kecamatan Koto Tangah, Bapak Camat Koto Tangah, dan seluruh majelis guru, kemudian seluruh bapak-bapak, ibu-ibu wali murid, dan seluruh ya anak-anak kita yang saya sayangi, yang saya cintai, dan terkhusus ya kepada anak-anak yang di wisuda tahfiz pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kita bersyukur sekali karena memang semangat untuk menghafal Quran di mana-mana sangat nampak nyata pada saat ini. Kita bersyukur ya, walaupun kata Bapak Kepala Sekolah tadi kita baru wisuda angkatan pertama. Ini memotivasi kepada anak-anak kita dan juga memberikan dorongan kepada anak-anak kita bagaimana mereka menghafal Quran. Karena para penghafal Quran nanti akan meletakkan mahkota di sorga kepada ibu ayahnya dan akan menyelamatkan 70 orang keluarganya, termasuk ya orang-orang yang memberikan support, dorongan, semangat ya untuk para penghafal Quran. Satu penghafal Al-Quran menyelamatkan 70 orang ya, dan 70 orang itu tidak hanya bapak, ibu, keluarganya saja, tapi termasuk kepala sekolah, guru, dan termasuk siapa saja yang memberikan dorongan ya terhadap para penghafal Quran. Maka bersyukurlah kita kepada orang tua yang anak-anaknya mau menghafal Quran, walaupun mungkin pada saat ini baru 1 juz, baru 2 juz, ada yang 3 juz, paling banyak kata Pak Kepala Sekolah tadi 7 juz. Alhamdulillah, dibandingkan dengan kita-kita yang memang pada saat ini dah sulit untuk menghafal Quran. Karena menghafal Quran itu perlu pikiran yang bersih, perlu sesuatu hal yang memang tidak ada mengganggu daripada pikiran-pikiran mereka. Maka kita melihat para penghafal Quran, memang anak-anak kecil, anak-anak mungkin masih balita, anak-anak PAUD yang kita lihat yang ada hafiz Quran. Bahkan kemarin kita juga hadir di Padang TV lomba hafal Quran untuk anak SD dan anak SMP. Baru kelas 4 SD sudah hafal 30 juz Al-Quran. Ini suatu hal yang luar biasa. Karena memang pikiran mereka belum teracuni oleh permainan-permainan game yang menyesatkan. Tontonan-tontonan pornografi yang sangat merusak daripada anak-anak kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, yang memang ya sangat penting ya kita lakukan pada saat ini. Bagaimana kepedulian, perhatian kita, kasih sayang kita, kemudian anggaran terbaik kita, memberikan
support kepada anak-anak penghafal Quran ini memang harus kita lakukan. Karena merekalah menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Bukankah Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-9? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah ingatkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-9. Hendaklah kita khawatir terhadap generasi setelah kita. Yang kita tinggalkan adalah generasi-generasi yang lemah. Zurriyatan di'afa. Generasi yang lemah. Hendaklah kita khawatir meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Terutama lemah imannya. Kalau mereka tidak peduli lagi sholat, mereka tidak peduli lagi membaca Al-Quran, tentu ini adalah sesuatu kekhawatiran yang luar biasa bagi kita bersama. Walaupun sehebat apa matematikanya, walaupun sehebat apa fisikanya, walaupun sehebat apa semua nilai-nilai akademisnya, tapi tanpa didukung oleh keimanan yang kuat, anak-anak kita belum bisa kita mengatakan anak-anak yang sukses. Kenapa? Karena nanti di dalam kubur malaikat tidak menanya berapa matematiknya, tapi yang ditanya itu adalah apa amalan-amalan kebaikan yang sudah dilakukan. Bagaimana sholat anak-anak kita, bagaimana hafalan anak-anak kita. Karena sorga itu tingkatannya adalah tingkatan hafalan Al-Quran dan pengamalannya terhadap Al-Quran. Tidak bisa kita hanya berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan aku kepada dalam sorga Firdaus, sorga yang tertinggi ya Allah. Padahal hafal kita hanya 40 ya. Banyak pada saat ini kita melihat ya, alhamdulillah katanya masih ada hafalan 40 ya. Sehingga itulah yang bolak-balik yang dibaca terus dalam sholat ya. Apalagi kalau sholat tarawih, lama rasai 40 ini dibaca selalu ya. Maka dalam hal ini kita bersyukur sekali bahwasanya anak-anak penghafal Quran, tadi kata Pak Kepala Sekolah, diberikan dukungan, dorongan, diberikan gizi, diberikan makanan, sarapan ya. Mudah-mudahan ke depan kita berharap ya akan lahir di SMA Semandel ini anak-anak penghafal Quran yang lebih banyak lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kita melihat juara kemarin, juara tingkat SD dan SMA ya. Itu tingkat SMP ya, tingkat SMA belum. Tingkat SMP kemarin yang juara itu adalah SMP Negeri 2 Kota Padang ya. Kemudian ada SMP Negeri 4 Kota Padang ya. Satu yang SMP IT John Pebi. Nah, SMP IT John Pebi ya. Saya nanya, kok namanya aneh ya, SMP IT John Pebi. Ternyata yang membuatnya, yang mendirikan sekolah itu Pak John dan istrinya Pebi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia ya. Maka dalam hal ini Umi sekali lagi ya, Umi bersyukur juga walaupun baru anak ke-9 Umi yang baru hafal 30 juz Al-Quran. Dan sebelumnya yang paling banyak itu baru 21 juz Al-Quran anak ketiga. Sementara anak-anak yang lain ada yang 10 juz, ada yang 7 juz, ada yang 5 juz. Paling sedikit dari 9 orang anak itu hafalannya 5 juz Al-Quran. Tapi alhamdulillah ya, bersyukur ada satu anak yang bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Dari kenapa dia bisa menghafal 30 juz Al-Quran, awalnya ingin masuk sekolah negeri di Kota Padang ya, tidak terima, anak gubernur tidak terima di sekolah negeri di Kota Padang. Apakah Umi marah, Buya marah? Tidak, bersyukur malah akhirnya dapat sekolah di Bogor, dan setahun sekolah di Bogor bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, tentu semua orang tua menginginkan, kita yakin semua orang tua sangat menginginkan anaknya adalah anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Karena kita tahu bahwasanya meninggal anak Adam putus sekalian amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua itu adalah guru-guru hebat yang luar biasa yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak didiknya. Jadi guru-guru ini paling banyak nanti Pak Zahroni masuk surga, Pak Zahroni, karena memang ilmu yang bermanfaat yang diberikan itu akan mengalir sampai ketika guru-guru sudah tidak ada lagi, sudah menemui ajalnya nanti, pahala-pahala yang diberikan kepada anak didiknya
apalagi terutama kepada penghafal Quran, guru-guru tahfiz, Masya Allah luar biasa. Kemudian doa anak yang soleh. Semua orang tua menginginkan adalah anaknya anak yang soleh, tapi pada saat ini ujian cobaan daripada anak-anak kita pada saat ini adalah digitalisasi. Kita tidak bisa menghambat kemajuan digitalisasi. Tapi bagaimana orang tua mengontrol, mengawasi anak-anaknya untuk tidak menonton hal-hal yang merusak daripada hafalannya, hal-hal yang akan merusak pada dirinya, yaitu tontonan-tontonan pornografi yang saat ini sangat banyak sekali diupayakan ada di HP anak-anak kita. Tapi para penghafal Quran ya tidak akan mungkin bisa menghafal Quran kalau tontonan pornografi. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah pun orang hanya tersedikit ya betis daripada perempuan berguguran hafalannya, apalagi bukan betis lagi, kalau apalagi dilihat orang-orang yang tanpa berpusat dan lain sebagainya yang ada di HP Android anak-anak Umi sini ya, maka itu tidak akan mudah kita menghafal Quran, hilang hafalan-hafalan kita ya. Maka dalam hal ini mudah-mudahan kita berharap anak-anak. Selamat datang Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Barlius ya, yang juga termasuk orang yang peduli terhadap anak-anak penghafal Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, dari ayat yang disampaikan tadi, jangan meninggalkan generasi yang lemah setelah kita. Yang pertama itu lemah imannya, yang kemudian lemah akhlaknya, kemudian lemah mentalnya, kemudian lemah pendidikannya, dan termasuk lemah ekonominya. Tinggalkanlah generasi setelah kita generasi yang kuat imannya, generasi yang berpendidikan yang baik, generasi yang mentalnya kuat, tidak mudah ya goyah oleh ujian cobaan macam-macam. Kita melihat betapa melemahnya mental anak-anak kita pada saat ini. Ketika ada masalah, yang terbayang bagi mereka adalah bunuh diri. Padahal bunuh diri itu adalah akan kekal selama-lamanya di neraka, tidak akan pernah dibangkit-bangkit. Maka inilah yang penting kita sampaikan, sering kita sampaikan kepada anak-anak. Bahkan Umi sering menyampaikan juga lewat lagu kepada anak-anak. Jangan sampai ketika kita jatuh dan jatuh ya, tapi harus jatuh. Kalau sempat jatuh, maka harus bangkit lagi. Ya. Aku terjatuh, aku bisa bangkit lagi. Aku tenggelam, bisa berenang ke tepian. Aku tersesat, akhirnya sampai pulang. Aku tanpamu ya Allah, butiran debu. Walaupun suara Umi dah parau-parau, Umi paksakan juga menyanyi ya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita mentalnya kuat dengan keimanan ya. Insya Allah mental apapun ujian yang mereka hadapi, jangan sampai apa-apa masalah dia mencari pelariannya ke narkoba, ada masalah pelariannya gantung diri ya. Maka perlu kita perkuat mental anak-anak kita, keimanannya, ilmunya, kemudian perkuat ekonominya, sehingga mampu mereka mandiri. Kalaupun tidak ada orang tua nanti, mereka mempunyai keterampilan yang mereka bisa hidup dengan keterampilan. Apalagi mereka mempunyai ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu pengetahuan itu mereka bisa hidup, bisa lebih baik kehidupannya, mungkin bisa lebih baik daripada orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, terakhir Umi sampaikan upaya-upaya Allah ingatkan dalam surat terakhir, ayat terakhirnya, falyattaqullah, maka segeralah bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida. Maka ucapkanlah kata-kata yang baik kepada anak-anak kita. Senakal-nakal apalah anak-anak kita, tetap itu anak kita. Senakal-nakal apakah yang dilakukan oleh anak kita, maka ucapkanlah doa terbaik daripada orang tua. Karena kata-kata yang keluar dari orang tua terhadap anaknya itu akan makbul, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seksudes itu ketika waktu kecil ibunya mau menjamu tamu, kemudian seksudes kecil
menaburkan pasir di semua hidangan-hidangan tersebut. Apa yang dilakukan oleh uminya Syekh Sudes? Apakah dia marah? Mungkin